Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang semua jalur masuk yang ada di Universitas Indonesia tahun 2024. Namun sebelum itu jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dulu dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, buat teman-teman pejuang UI tahun 2024, wajib banget untuk nonton video ini dari awal sampai akhir biar nggak ketinggalan update-nya ya. Terus kemudian di sini aku juga pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau informasi ini aku dasarkan atas informasi jalur masuk tahun 2023. Karena belum ada informasi terupdate tahun 2024. Jadi kita bisa menggunakan referensi tahun 2023 untuk informasi terupdate di tahun 2024-nya ya. Nah, oke kalau gitu langsung aja di sini kita bakal bahas mengenai jalur masuk UI tahun 2024. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita bakal bahas mengenai jalur masuk UI tahun 2024 ya. Tetapi sekali lagi di sini aku ingatkan kalau di sini aku dasarkan atas penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 kemarin ya. Jadi ya kurang lebih nanti tahun 2024 sama kayak tahun 2023 ya. Jadi kita bisa lihat acuannya dari tahun 2023. Oke, langsung aja yang pertama. Di sini ada jalur PPKB UI ya. Jalur PPKB UI ini merupakan jalur rapotnya UI dibuka untuk S1 dan juga D3 dan D4 ya. Untuk jalur PPKB UI sendiri dibagi menjadi 3 ya. Ada jalur S1 reguler, S1 non reguler dan jalur vokasi. Ini ya bisa teman-teman lihat ya. Nah, seperti itu. Untuk jalur jalur S1 reguler itu nanti teman-teman bedanya dengan yang non reguler adalah ketika teman-teman daftarnya di jalur S1 reguler nanti teman-teman kalau lolos cuma bayar UKT saja. Tetapi kalau misal teman-teman daftarnya di non reguler nanti ketika lolos bakal dikenakan IPI dan juga UKT. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini udah ada penjelasannya ya di sini ya. Nah, seperti ini. Untuk yang jalur vokasi ya, teman-teman daftar di vokasi nanti juga bakal mendapatkan IPI dan juga UKT. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kemudian buat teman-teman yang daftar di PPKB UI ini hanya sekolahan-sekolahan tertentu saja yang bisa daftar. Jadi buat teman-teman yang sekolahannya nggak masuk di listnya UI untuk PPKB, itu nggak bisa daftar di UI lewat PPKB seperti itu. Jadi nanti bisa diajukan dulu surat permohonan supaya sekolah teman-teman bisa ikut PPKB ya. Tetapi nanti kalau udah pembukaan aja ya untuk ngajuin suratnya. Maksudnya udah pembukaan untuk pengumuman penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 ya, atau pengumuman dari UI untuk pengajuan suratnya, bukan pengumuman pembukaan pendaftaran PPKB loh ya, bukan ya. Jadi usahakan sebelum ada PPKB itu udah mengajukan surat dulu, tapi nanti nunggu jadwalnya dari UI udah menerima suratnya itu dari kapan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk persyaratan umum yang pertama berasal dari sekolahan-sekolahan yang mendapatkan undangan PPKB dari UI. Nah, yang kedua, peserta adalah siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA atau sederajat yang dinyatakan lulus pada tahun 2024 berarti ya. Terus kemudian yang ketiga, setelah pengumuman hasil seleksi dan dinyatakan lulus, peserta wajib mengikuti verifikasi rapot dan bisa menunjukkan dokumen kelulusan atau SKL atau ijazah. Oke, lanjut. Persyaratan khusus ya. Peserta adalah siswa dengan peringkat 50% terbaik di sekolah setiap semester. Terus kemudian peserta direkomendasikan oleh pihak sekolah melalui jalur PPKB. Jadi nanti pihak sekolah itu ikut andil dalam pendaftaran ya, seperti itu. Lanjut, nanti kepala sekolah membuat pendaftaran untuk siswanya, lalu bisa kemudian memilih prodi sesuai dengan keinginan, dan kemudian teman-teman nggak ada tes ya teman-teman ya. Khusus untuk yang SMK yang berasal dari SMK, maka yang hanya dapat bisa dipilih yang vokasi saja sesuai dengan kejuruan masing-masing. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada kekhususan juga buat teman-teman yang dari jurusan IPA bisa memilih semua rumpun dan juga vokasi ya. Dan yang dari IPS hanya bisa memilih rumpun yang di vokasi dan juga ini ya, vokasi IPS dan juga yang sarjana tetapi soshum. Terus kemudian yang dari bahasa hanya dapat memilih rumpun soshum ya, atau humaniora guys, bukan soshum ya, humaniora saja ternyata ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk periode pendaftaran itu dari pertengahan
Mei, dari akhir Mei ya, 22 Mei berarti akhir Mei sampai 22 Juni kayak gitu. Ini perkiraan aja, nanti tahun 2024 mungkin bisa berubah ya. Untuk biaya pendaftarannya cukup mahal ya, yaitu 850.000. Tahapan pendaftaran nanti bakal aku share aja kalau udah ada pembukaan pendaftaran secara resmi. Hasil seleksi akan diumumkan pada awal Juli ya. Terus kemudian nanti seleksinya itu mana ya, di sini nggak disebutin sistem seleksinya ya teman-teman ya. Coba aku lihat lagi apakah ada sistem seleksinya di sini. Ya, kalau kemarin itu ya, kalau dari yang tahun sebelumnya itu sistem seleksinya disebutin ya, bahwa seleksinya itu dilihat dari track record alumni. Ya sama kayak SNBP gitu intinya ya, ada track record alumni, prestasi kalian, dan juga nilai rapot kalian. Nah, untuk penilaiannya seperti itu kalau dari tahun yang sebelumnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin nanti juga sama juga untuk sistem penilaian di tahun 2024. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini baru dibuka ya tahun ini setahu aku ya, dan jalur prestasi ini dikhususkan buat teman-teman yang memiliki prestasi minimal juara 3 atau peraih medali perunggu bidang iptek, olahraga, dan seni tingkat nasional dan internasional pada saat SMA loh ya, maksimal 3 tahun terakhir. Nah kayak gitu. Ini untuk keterangan prestasinya bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Terus kemudian linknya udah aku taruh di description juga, ataupun juga bisa kompetisi yang diselenggarakan oleh UI ya. Dan di sini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam seleksi jalur prestasi. Yang pertama, pendaftar merupakan siswa kelas 12 SMA sederajat tahun 2024. Terus kemudian pendaftar dengan prestasi bidang sains dapat memilih prodi dalam rumpun Saintek, bisa FMIPA, FT maupun Fasilkom. Terus kemudian pendaftar dengan prestasi bidang kesehatan bisa memilih pada rumpun ilmu kesehatan seperti FK, FKG, F-Farmasi, FKM maupun FIK. Pendaftar bidang ekonomi ya prestasinya dan juga kewirausahaan nanti bisa memilihnya di FEB dan FIA. Lalu pendaftar bidang seni, bahasa, literasi, keagamaan, dan olahraga bisa memilih pada prodi FIB, FISIP, FHF, psikologi. Nah, memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan di masing-masing prodi, dan juga pendaftar harus mengunggah scan rapot kelas 10 sampai 12, dan pendaftar dikenakan biaya 850.000 sama ya. Untuk tanggal pendaftarannya pertengahan Juni sampai akhir Juni. Hasil seleksi pertengahan Juli ya. Kayak gitu. Jadi cukup nanti pakai nilai rapot saja tuh ya untuk seleksinya, dan ada prestasi juga. Lanjut jalur yang terakhir ada jalur SIMAK UI ya. Jalur SIMAK UI ini dibuka untuk vokasi dan sarjana ya teman-teman ya. Lanjut nanti tesnya online teman-teman, tahun 2023 itu tesnya online, jadi mungkin tahun 2024 juga online ya mungkin ya. Terus kemudian untuk materinya masih sama seperti tahun-tahun lalu, yaitu ada kemampuan dasar dan kemampuan IPA, IPS maupun campuran ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Untuk yang kemampuan dasar itu nanti tesnya pada hari Minggu awal Juli ya. Jamnya pagi jam 8 sampai jam 9. Terus kemudian subtes kemampuan dasar nanti ada Madas, bahasa Indonesia, bahasa Inggris masing-masing 20 menit. Untuk zona waktu bisa menyesuaikan ya. Ini kan WIB nanti bisa menyesuaikan, kalau WITA ya disesuaikan, kalau WIT ya disesuaikan. Lanjut yang kemampuan IPA itu nanti jamnya teman-teman setelah yang kemampuan dasar gitu ya, yaitu 9.30 sampai 11.30. Nah gitu. Terus kemudian untuk subtesnya matematika IPA 40 menit, biologi 20 menit, fisika 30 menit, kimia 30 menit. Terus kemudian yang IPS juga sama ya, kemampuan dasarnya materinya sama, tetapi jamnya berbeda, yaitu dari jam 1 siang sampai jam 2 siang. Kemampuan IPS nanti tesnya ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi masing-masing 15 menit. Untuk perangkat ujiannya nanti adalah seperti ini, ada laptop dengan kamera, komputer desktop dengan webcam atau tablet, atau HP landscape atau horizontal dengan resolusi minimal 1280 x 720. Nah kayak gitu. Peserta hanya memerlukan satu perangkat dalam pengerjaan ujian, hanya saja tetap disarankan memiliki perangkat cadangan. Aplikasinya nanti Firefox atau
Google Chrome ya, versi stable terbaru ya, seperti itu. Terus kemudian pelaksanaan ujiannya nanti bisa dibaca sendiri ya, kayak gitu. Dan untuk pembatalan hasil seleksi nanti bisa dibatalkan hasil seleksi peserta jika terindikasi melakukan kecurangan atau hal-hal yang tidak diperkenankan selama ujian. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu aja ya teman-teman untuk jalur masuk UI tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat teman-teman untuk tinggalkan like-nya, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku dan juga bunyiin notifikasinya. Nah, sekian aja dari aku. Terima kasih teman-teman udah nonton video-video aku. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.